Ya, misalnya kembali bersama kami dan kalau tadi kan kita sudah bilang bahwa masing-masing itu harusnya bijak gitu menyikapi yang kekalahan ataupun juga yang menang juga tidak terlalu menggembar-gemborkan kemenangannya. Tetapi sekarang ini bagaimana caranya agar semuanya bisa bersatu kembali, lupakan nomor satu, lupakan nomor dua, sekarang saatnya tiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ini kan salah satu pesan dari video yang dibuat oleh Mas Yosi dan juga Mas Ogi. Iya. Bagus. Tanya itu ya. Jadi kalau menurut saya memang kita tidak bisa memukul rata semua orang. Seperti tadi saya bilang bahwa semua orang itu beda. Ada orang yang belum bisa recovery, ada orang yang sudah bisa recovery, ada orang yang masih fokus dengan keadilan karena kecurangan tersebut mungkin menurut mereka yang masih harus dibuktikan. Ada orang yang sudah move on dengan mulai memperhatikan hal baru, misalnya bagaimana dengan kabinet yang nanti akan dibentuk, ya kan? Atau siapa nih yang akan jadi wagub DKI mungkin. Jadi tiap orang tuh beda. Menurut saya memang diperlukan, perbedaan itu memang tetap diperlukan di Indonesia. Yang penting adalah, menurut saya adalah bagaimana kita menaruh prioritasnya. Kalau buat saya prioritasnya sekarang tetap Persatuan Indonesia. Karena boleh kita memakai pakaian kotak-kotak, boleh kita memakai pakaian Garuda merah, tapi pada saat kita telanjang bulat warna kulit kita tetap merah putih. Tetap merah putih. Nah, kalau Mas Ogi sendiri nih apa sih yang dilakukan selain mungkin ikut berpartisipasi di video yang dibuat oleh Mas Yosi dan teman-teman? Berpartisipasi atau apa tindakan yang dilakukan agar bisa ikut mendamaikan suasana lah seperti itu? Setidaknya mungkin dari lingkungan terdekat dulu. Iya, sebenarnya ya inilah kalau kita lihat untuk anak muda sendiri sekarang sosial media ini sangat kuat, artinya sangat berpengaruh. Artinya apa yang sudah dibuat dari video klip itu pun juga kita sampaikan supaya mereka tahu bahwa yang paling penting adalah persatuan Indonesia. Kita lihat di situ ada teman-teman kita yang berbeda dengan kita pilihannya, tapi mereka juga punya pandangan yang sama bahwa kita yang paling penting adalah persatuan Indonesia. Dan saya lihat ini sebenarnya sama kayak orang pacaran sebenarnya. Kayak orang pacaran kan sebenarnya gini, ada yang namanya udah berapa bulan ini orang udah ada yang sakit hati, ada yang merasa dikecewakan dan lain-lain gitu. Tapi kan seringkali gengsi gitu. Iya, ada yang seperti ini. Sebenarnya ini sama kayak orang pacaran, cuman gimana caranya bisa move on dan let go itu loh. Move on dan let go, jadi sudah tidak ada kegalauan lagi. Jadi ada kegalauan lagi, gimana kita bisa mensupport satu. Dan seperti kalau saya sendiri di pet saya nulis cuma gini, tidak ada lagi gua satu, lu dua, tapi buat kita yaitu satu untuk Indonesia gitu loh. Jadi bukan satu untuk capres mana atau dua untuk capres mana waktu itu, tapi buat kita satu untuk Indonesia yaitu Persatuan Indonesia yang ketiga. Kalau Mas Yosi, selain bikin video apa juga yang disampaikan kepada para mungkin teman-temannya lah, atau kalau kan sebagai influencer juga di sosial media? Iya, saya sih sebenarnya bukan termasuk orang yang banyak menghabiskan waktu dengan sosial media. Tapi kalau ada yang perlu saya sampaikan, biasanya saya sampaikan. Maksudnya pendapat saya, ya hopefully itu bisa memberikan dampak juga buat followers, buat mereka yang kebetulan juga membaca melalui Twitter maupun saya cuma main Twitter sama Instagram sih jadi yang. Tapi kalau melihat karena tensinya ini masih tinggi lah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih banyak ya pihak-pihak yang gengsi seperti itu. Sebenarnya harusnya dari kita dulu sih ya, maksudnya harus dari kita dulu bahwa kita juga jangan sampai membuat emosi orang, jangan sampai kalau kita tidak mau disakitin, kita jangan nyakitin dulu. Kalau kita tidak mau difitnah, kita jangan memfitnah dulu. Sebenarnya itu basicnya yang simple aja. Jadi buat saya siapapun mau berada di posisi yang sekarang menang ataupun berada di posisi yang sekarang mungkin belum berhasil menang, ya buat saya yaitu yuk kita pikirin sama-sama Indonesia ke depannya. Nah, Indonesia ke depannya ini kemudian kan sekarang presiden sudah ada presiden terpilih seperti itu. Apa pesan yang kemudian ingin disampaikan dan akan seperti apa nih? Apakah ikut mengawal? Tapi nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama Jurnal Siang. Bahasa Indonesianya bagus karena anak-anak sekarang lebih banyak bahasa gaulnya Cin daripada bahasa Indonesianya. Nggak punya baggage, artinya nggak punya beban masa lalu, nggak harus berkompromi terhadap sesuatu yang akan membuat dia ragu-ragu dan berat dalam mengambil keputusan yang penting. Selain punya integritas, rendah hati dan punya visi, berani bertindak. Tegas, harus berani. Jadi pokoknya jangan sampai Indonesia ini
kayak yang sekarang nggak tegas gimana nih? Yang pasti gue pengen presiden yang baru ini hobinya kerja dan bukan curhat. Harus peduli sama rakyat, jadi nggak janji-janji aja, nggak gombal-gombal aja, tapi tetap dilakuin dan jangan korupsi dong. Kasian nih rakyat-rakyatnya. Ya. Yang pertama adalah orang yang harus punya mental yang sangat kuat dan juga fisik yang sangat kuat. Dia harus satu, tegas. Kedua, dia punya berani untuk tidak populer. Ketiga, tentunya harus bersih sebersih-bersihnya. Peduli sama negaranya dan juga rakyatnya. Mau langsung turun ke lapangan sehingga mungkin banyak aspirasi-aspirasi rakyat yang kalau kita dengan turun ke lapangan lebih banyak yang bisa diserap dan bisa dilakukan untuk rakyat. Menurut saya syarat utama presiden yang baru harus mengakomodir kebutuhan saya untuk jadi foto model papan atas di Indonesia. Itu mutlak sifat. Jujur, punya integritas, berani melakukan perubahan. Pastinya berwibawa, pintar. Dia harus terbuka. Lu mau gue ngeliat kemana nih? Ada dua kamera. Oke. Dia harus terbuka.